alat lah, alat untuk mau kemana kita gitu ya. Oke. Nah, penentuan tujuan dapat membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Nah, tadi karena tujuan kita ke Taiwan, maka jangan beli tiket ke Amerika baru ke Taiwan. Gitu ya. Kenapa? Karena mungkin saja aset kita tidak mampu untuk beli ke Amerika. Ya, bisa beli ke Amerika tapi tidak nyampe ke Taiwannya beli tiketnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa memaksimalkan sumber daya yang ada di sekeliling kita. Nah, kemudian penentuan tujuan dapat membantu perusahaan menentukan budaya perusahaan. Oke. Budaya perusahaan ini adalah bagaimana perusahaan tersebut dijalankan gitu ya. Ya. Misalkan mau pengen dapat penghasilan per bulan misalkan 50 juta. Kalau bukanya hanya atau usahanya hanya di satu tempat, mungkin lambat gitu ya. Tapi kalau buka usahanya di beberapa tempat, kemudian menjalin jaringan, insya Allah cepat gitu ya. Kemudian penetapan tujuan dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan. Nah, tadi tujuan saya adalah kuliah di UT mulai semester ini. Ya. Gimana tujuannya? Tujuannya biar semester depan atau akhir studi ya nilainya dalam kondisi bagus semua gitu ya. Nah, ketika akhir semester dan Anda sudah masuk tahap ujian ternyata hasilnya jauh dari yang diharapkan, maka kita bisa melihat apa saja kekurangan yang kita alami sehingga nilai kita jauh dari harapan kita gitu. Nah, perusahaan juga sama. Ketika akhir tahun, nah biasanya akhir tahun itu perusahaan membuat namanya laporan keuangan gitu ya. Nah, ketika ternyata akhir tahun usahanya itu rugi, ya maka bisa melakukan evaluasi kenapa bisa rugi. Ya, padahal tujuan didirikannya usaha adalah untuk mendapatkan laba. Nah, ini rugi gitu. Nah, boleh jadi ruginya itu karena banyak pendapatan yang tidak tercatat. Hanya pengeluarannya saja yang dicatat gitu. Artinya apa di situ? Terjadi manajemen keuangan yang tidak rapi gitu. Ya, atau sebaliknya. Pengeluarannya banyak ya. Pendapatannya sedikit ya. Atau pendapatannya sedikit, pengeluarannya banyak, kebalikan gitu ya. Oke. Nah, jenis tujuan ya. Ini ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Nah, tadi kan kemarin Anda sudah bikin dream bisnis Anda, apa yang Anda lakukan nanti. Oke, kemudian tadi saya sudah kasih bahwa buat analisa internal eksternal plus tujuannya. Nah, ini yang tidak kalah penting gitu ya. Yang tidak kalah penting dari satu usaha adalah ada namanya visi dan misi. Visi itu dari bahasa Inggris vision, ini mission. Ya. Visi pernyataan yang menjelaskan apa yang dicapai suatu organisasi dalam jangka panjang. Ya. Visi perusahaan saya adalah menjadi yang terbaik di lingkungan keluarga saya 1 tahun ke depan. Nah, berarti visinya dia adalah jangka pendek kan. Nah, visi perusahaan saya adalah menjadi yang terbaik sebagai usaha rumahan terbaik di kecamatan saya. Gitu. Pasti lebih luas lagi gitu ya, lebih luas lagi di
ininya dibuat. Atau visi saya ya menjadi pengusaha nasional 5 tahun ke depan gitu ya. Nah, itu visinya. Nah, bagaimana bisa kok internasional ya? Nah, jadi ada step-stepnya dan Anda bebas gitu ya. Anda bebas menentukan visi Anda sendiri gitu ya. Nah, bagaimana visi tersebut diraih? Maka dilakukan dengan yang namanya misi. Ya. Pernyataan tentang alasan keberadaan atau sebenarnya bagaimana cara mencapai visi tersebut begitu. Ketika tadi Anda menyatakan bahwa Anda akan menjadi pengusaha nasional 5 tahun ke depan. Nah, apa yang Anda lakukan dari sekarang sampai 5 tahun ke depan? Gitu. Misalkan dari tahun pertama Anda menguatkan jaringan bisnis Anda gitu ya. Kemudian ekspansi tahun kedua. Jadi ada step-step yang jelas di sini gitu ya. Kayak saya contohkan paling gampang adalah ketika Anda menyatakan bahwa visi perusahaan saya adalah menjadi yang terbaik di keluarga saya, maka misinya adalah ya memberikan kemudahan kepada keluarga jika ingin berbisnis misalkan, atau memberikan pelayanan yang bisa dengan mudah dijangkau kapan dan dimanapun gitu ya. Nah, itu misinya gitu ya. Kemudian memberikan poin atau reward kepada keluarga yang berbisnis kepada kita lebih dari 1 kali. Oke. Go internasional kayak Agnes. Agnes itu siapa ya? Halo? Artis. Kalau artis semuanya tahu ya. Mantap. Oke, kalau artis semuanya tahu. Nah, sekarang coba Anda sebutkan ya. Anda tulis di chattingan Anda ya. 5 pengusaha terkaya di Indonesia. Coba sebutkan 5 pengusaha terkaya di Indonesia. 5 pengusaha terkaya di Indonesia. Bakri masih bisa. Ada lagi? Namanya siapa nih Jarum nih? Jokowi bukan pengusaha ternama. Yang pengusaha ternama artinya asetnya itu triliunan. Ya, asetnya itu triliunan. Ini Yunisara. Yunisara bukanlah. Oke. Nah, salah satunya adalah gitu ya. Eka Cipta bisa, Bakri bisa tadi saya sebutkan. Ini Bambang mana nih? Namanya yang lengkap. Antoni Salim masih bisa, Mohtar Yadi bisa. Ya. Yang orang Betawi ada nggak? Atau yang dari Bambang Hartono, Bambang Soeharto. Ini siapa ya? Martua Sitorus, Mariana. Oke, yang dari Betawi. Saya kasih clue-nya itu adalah pemilik Trans TV dan Trans 7. Coba. Pemilik Trans TV dan Trans 7. Siapa kira-kira? Nah, dia punya uang, punya aset itu. Asetnya 150 triliun. Dia punya asetnya 150 triliun. Orang ini
bukan menjadi orang yang nomor satu di Indonesia terkayanya. Nah, ini orangnya, Hairul Tanjung. Ya. Oke. Nah, kita belajar itu boleh dari siapapun gitu ya. Jadi ambil yang terbaik dari siapapun gitu ya, dan dimanapun gitu ya. Karena kita bisa memilih, karena proses belajar dengan melihat keberhasilan orang itu jauh lebih cepat gitu ya. Ketika kita melihat, mengaca, kenapa sih orang itu bisa jadi sukses gitu ya? Kenapa orang itu bisnisnya kok mudah sekali gitu? Nah, kita bisa belajar dari rahasia mereka. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dengan baca buku, baca koran gitu ya. Baca kisah-kisah orang sukses dalam bisnis. Sehingga di pikiran kita gitu ya, ketika kita terbiasa membaca biografi orang-orang sukses gitu ya, maka secara bawah alam sadar kita itu sudah terbangun, sudah termotivasi bahwa kita juga harus bisa menjadi orang sukses gitu. Nah, itu tidak dengan mudah kita bisa pelajari, tapi harus continue gitu ya. Harus continue. Nah, mau tidak mau Anda harus merubah mindset atau cara berpikirnya. Ya. Mindset, merubah cara berpikir Anda, merubah habit Anda gitu ya. Merubah kebiasaan Anda kalau ingin seperti mereka gitu. Oke ya, saya lanjutkan. Oke, tetap semangat ya. Oke. Nah ini, oke, kreatif. Langkah-langkah penyusunan strategi perusahaan. Nah, kita tadi sudah di awal sekali kita sudah menentukan kita mau bikin usaha nih. Sudah. Nah, kemudian tadi tujuannya juga kita harus buat. Ya. Tadi kita sudah melihat ini. Ya. Sebagian kemarin sudah ada yang membuat analisis, saya akan menjalankan dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan suami orang lain, anak istri orang lain gitu ya, atau partner bahasanya ya, atau keluarga kita yang lainnya, ya, adik ipar gitu ya. Nah, kemudian lingkungan bisnisnya, internal eksternalnya kita buat mulai malam ini gitu ya. Kemudian kita lihat gitu ya, nanti di sini nih di tahapan yang ketiga, cocokkah gitu ya bisnis tersebut ya dengan lingkungan kita ya. Kalau dia matching gitu ya dengan lingkungan kita gitu ya, maka formulasi strateginya harus sudah bisa dijalankan gitu. Nah, salah satu pengusaha ternama mengatakan bahwa kalau mau berusaha gitu ya, beberapa banyak pro kontra ya, tapi saya ambil yang tengah-tengah saja. Maka Anda harus bisa melihat peluang yang ada di depan kita, gitu ya, peluang yang ada di sekitar kita. Jangan menunggu peluang tersebut lewat gitu. Nah, bagaimana melihat di sekeliling kita itu menjadi peluang atau tidak? Nah, ini perlu namanya keterampilan melihat lingkungan. Keterampilan melihat lingkungan bisnis ya, itu salah satunya adalah dengan tadi banyak membaca biografi orang sukses, karena di situ ada tahapan perjalanan mereka, bagaimana mereka melihat berbisnis dari awal sampai sukses. Oke. Nah, ini tidak usah terlalu ini ya. Oke. Hierarki